Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Santri-santri semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya, kalian semuanya, anakku semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kalian alamin. semuanya dalam lindungan Allah, diberikan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Kegiatan kita melanjutkan kegiatan yang lalu. Ustadz tidak akan lama menjelaskan berdiri di depan kalian. Jadi Ustadz minta waktunya sebentar saja untuk mendengarkan, biar paham nanti apa yang Ustadz jelaskan, ya, sehingga paham, memahami apa yang Ustadz jelaskan, sehingga ibadahnya bisa benar, ya, bacaan-bacaan sholatnya bisa benar, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Ustadz akan menerangkan tentang doa iftitah. Ya, kalau ada yang baca iftiyah berarti alhamdulillah, berarti belum bisa baca. Ya. Nah, doa iftitah namanya doa berarti mengharap kepada Allah. Iftitah itu artinya pembuka. Ya. Iftitah artinya pembuka atau doa pembukaan. Dengarkan. Doa pembukaan atau doa pembuka. Fatihah itu juga artinya pembuka. Tapi kalau surat Al-Fatihah itu surat yang harus dibaca, berarti bagian dari rukun sholat. Kalau tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Itu surat Al-Fatihah. Ya. Itu wajib kita baca seberapapun kita rokaatnya. 2 rokaat berarti sholat subuh, berarti 2 itu harus dibaca Al-Fatihah semua. Kalau tidak dibaca, perhatikan, tidak usah banyak omong. Kalau nggak dibaca berarti sholatnya tidak sah. Maghrib juga seperti itu, dibaca sendiri-sendiri, tapi sebelum baca sendiri-sendiri mendengarkan imam ketika membaca Al-Fatihah. Nah, ini iftitah itu juga pembuka, tapi ini adalah bacaan sunnah. Sunnah itu tidak harus dikerjakan, berbeda dengan wajib yang harus dikerjakan. Sunnah itu dikerjakan atau dibaca mendapat pahala. Kalau tidak kita baca, tidak berdosa. Ya, artinya ibadah sholat kita kalau nggak baca doa iftitah, sholatnya tetap sah. Sudah hafal doa iftitahnya? Ya, mungkin sebagian ada yang belum, sebagian yang sudah. Nah, bagaimana saat membaca Al-Fatihah ini? Perhatikan, biar nanti sholatnya benar, sampai tua nanti benar. Biar nggak sia-sia sholatnya sampai tua, ternyata sholatnya tidak benar. Nah, ketika imam takbiratul ihram, sudah niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka makmum dengan imam membaca iftitah sendiri-sendiri. Allahu Akbar kabiro dan seterusnya.
Nah, setelah membaca sendiri-sendiri, kemudian imam nanti akan membaca surat Al-Fatihah. Nah, saat imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum itu diam. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum jangan lagi membaca sesuatu apapun. Harus didengarkan bacaan imam, yaitu surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau doa iftitah saya belum selesai tapi imam sudah membaca Al-Fatihah, langsung stop, langsung berhenti. Kenapa? Karena itu bacaan sunnah. Nah, ada yang tidak nyambung ternyata dari tadi kupingnya. Nah, itu bacaan sunnah. Antara doa iftitah dengan Al-Fatihah itu yang lebih utama atau yang wajib itu, yang fardu itu, yang rukun itu, iftitah atau Al-Fatihah? Al-Fatihah. Berarti Allahu Akbar. Nah, imam baca iftitah. Ya, pelan-pelan. Kamu juga membaca iftitah sendiri-sendiri. Nah, ternyata ketika imam mulai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu selesai atau tidak selesai iftitah, langsung berhenti. Syukur-syukur iftitahnya tadi serempak dengan imam. Imamnya selesai iftitah, kita selesai iftitah, imam membaca Al-Fatihah, kita sudah selesai iftitahnya. Jadi kita terbaca semuanya sampai tuntas. Berarti mendapatkan pahala yang sempurna, pahala sunnah tadi. Tapi kalau kita nggak selesai, baru inna sholati lah, imamnya sudah Al-Fatihah, kita langsung diam. Kenapa? Wajib mendengarkan bacaan imam. Kecuali kalau kita sholat sendiri-sendiri, silakan baca sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi mendengarkan imam Al-Fatihah. Nah, setelah imam Al-Fatihah selesai, kemudian imam akan membaca apa? Surat pendek. Nah, saat surat pendek itu dibaca, kalian membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena tadi belum membaca Al-Fatihah. Tadi baru mendengar imam membaca Al-Fatihah. Ya, biarkan aja. Yang penting nggak nyentuh kamu. Nah, karena tadi imam itu sedang baca Al-Fatihah, kalian dengarkan. Saat imam sudah selesai Al-Fatihah, imam membaca surat pendek, kalian membaca Al-Fatihah. Ya, perhatikan. Ada ke depan. Nah, saat imam membaca surat pendek, kalian membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Jadi jangan membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah, jangan barengi. Iya, ketika ada orang atau imam yang membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan, bukan malah kita sama-sama serentak membaca Al-Fatihah. Ya, yang tepat adalah imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Kenapa? Karena sedang baca Al-Quran, tugas kita makmum mendengarkan. Selesai di Al-Fatihah imamnya membaca surat pendek, baru kita Al-Fatihah. Bagaimana kalau saya datangnya telat? Imam itu sudah Al-Fatihah sudah selesai, surat pendek sudah hampir selesai, sudah mau rukuk. Bagaimana kita biar nggak ketinggalan? Apakah kita harus menuntaskan Al-Fatihahnya? Enggak. Kita langsung cepat datang dari belakang, langsung Allahu Akbar. Kita belum sempat membaca iftitah, belum sempat membaca Al-Fatihah, langsung imamnya rukuk karena imam sudah bacaan surat. Bagaimana kita? Langsung ikut seketika. Berarti iftitahnya dan Al-Fatihahnya tidak harus dibaca, walaupun itu rukun. Kenapa? Karena kita tidak ada waktu panjang, tidak ada waktu yang senggang, tidak ada jeda untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita baca menyelesaikan Al-Fatihah, kita ketinggalan, imamnya sudah ruku, sebentar lagi akan sujud. Akhirnya kita nggak dapat sholat berjamaah kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah, apalagi menyelesaikan surat pendeknya kita baca. Jadi datang langsung Allahu Akbar niatnya. So, ketika pas saat itu imam sudah mulai rukuk, langsung kita rukuk. Berarti Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Begitu caranya, begitu ketentuannya cara membaca iftitah. Ya, doa iftitah. Jadi doa iftitah tadi hukumnya wajib atau sunnah, Kak Bagas? Iftitah tadi sunnah.
Yang wajib tadi Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib dibaca baik sholat ketika berjamaah maupun sholat sendiri. Kalau berjamaah berarti kita diem dulu. Kalau imamnya baca Al-Fatihah, saat imam baca sholat pendek, baru kita membaca Al-Fatihah. Berarti imamnya dapat, kita juga dapat. Nah, itu. Ya, biarkan saja. Ya. Itu. Ya, sama-sama kita baca doa iftitah. Sebelum kalian dengarkan dulu. Ya, perhatikan. Ya. Allah, usah dulu ya semuanya ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Perhatikan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Perhatikan. Ini anak ini ada lingkarannya di atas, itu dibaca pendek. Wa ma ana minal musyrikin. Jangan salah, ada muslimin, ada musyrikin. Yang pertama, kalau ada wamanya, ada manya, berarti minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Nah, ini juga pendek. Wa ana minal Kalau tidak ada ma di sini, tidak ada huruf ma, berarti ingat-ingat. Kalau wa ma ana minal musyrikin, kalau wa ana minal muslimin. Jangan tertukar antara musyrikin dengan muslimin. Ini tidak sama. Nah. Ini yang sering terbaca salah di sini. Inna solati wa nusuki. Nah, ini yang sering salahnya. Sunya ini panjang atau pendek? Nah, jadi yang benar bagaimana? Inna solati wa nusuki. Panjangnya tuh diki. Kenapa? Karena ada ya-nya di belakang. Bukan wa nusuki. Mentang-mentang lanya panjang, jadi sunya ikut panjang. Tidak bisa. Kalau ini memang lanya panjang. Inna solati wa nusuki. Jangan wa nusuki. Nah, sunya ngikut lanya yang panjang. Tidak boleh. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ya. Sampai situ, Ustaz. Wa nusuki. Nah, karena yang bermasalah biasanya kalau bacanya yang bermasalah itu, nah ini. Wa nusuki. Nah, biasanya dia ngikut ini, yang tengahnya panjang, akhirnya sunya ikut panjang. Nah, padahal dia wa nusuki. Ya. Wa ana minal muslimin. Yuk sama-sama. Allah. Ya, sama. Ardo hanifam. Stop dulu. Wa ma ana minal musyrikin. Ayo. Terus. Inna sholati wa nusuki. Ah, kan? Jelaskan. Inna sholati wa nusuki. Nah, lihat nih, sunya panjang atau pendek? Pendek. Coba ulangi. Inna sholati wa nusuki. Wa nusuki. Ulangi. Inna sholati. Inna sholati wa nusuki. Wa ma. Minal muslimin. Wa ana minal, kenapa ada?
Nih, kalau yang terbiasa dibaca wa nusuki pasti kesulitan dia memperbaiki. Nah, pasti akan bingung dia cara merubahnya. Kenapa? Kalau sudah terbiasa, su-nya dibaca panjang. Ulangi lagi inna sholatinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yuk, yang perempuan dulu. Allah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. saya dengarkan masih ada yang salah. Ada tetap terbaca wa nusuki, ada masih terdengar suara itu ya. Walaupun ada yang sudah benar diperbaiki. Inna sholati wa nusuki. Jadi nggak ada jedanya wa nusuki. Masih tetap ada wa nusuki. Nah, Wa nusuki. oke. Yang laki-laki jangan ada yang salah. Ayo sama-sama. Allah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal wa ma ana minal muslimin. Musyrikin. Terus Inna sholati wa nusuki wa nusuki. Nah, yuk ulangi. Inna sholati Wa nusuki. wa Yuk coba sendirian sekarang sama-sama kalian. nusuki. Inna dulu. Inna sholati Wa nusuki wa ma ya wa mamatil lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Muslimin. terbalik-balik kamu. Kan bingung kan? Salah, musyrikin itu yang atas. Wa ana minal muslimin. Nah, sekarang perhatikan biar tahu artinya, biar tahu maknanya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kabiro, keagungan atau kebesaran itu. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah. Kasiro, yang banyak. Berarti pujian itu yang banyak tercurah kepada Allah. Tunggu dulu. Ya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Bukrotau asila, segala tasbihnya atau segala kesuciannya bukrotau, sepanjang pagi dan sore hari atau pagi dan petang. Bukroh itu pagi, wasila sore hari. Ini wajah tuh, sesungguhnya wajahku. Ini wajah tuh, sesungguhnya wajahku. Wajhiya lilladzi, ku hadapkan wajahku lilladzi, kepada zat fatoro. Apa itu fatoro? Yang telah menciptakan samawat, menciptakan langit dan bumi. Samawat itu langit, wal ardo artinya ya. Hanifah yaitu
Apa itu Hanif? Agama yang lurus. Muslimah yaitu sebagai muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang yang melakukan perbuatan syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, bukan iri. Kalau itu sirik, SIRIK, itu namanya iri. Kalau syirik pakai Y. Nah, syirik itu menyekutukan Allah. Syirik dengan sirik itu beda, tidak sama. Kalau syirik yang ini bukan iri, orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita berdoa ini, kita berlindung kepada Allah biar tidak termasuk orang yang musyrik, biar tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, juga matiku, lillahi rabbil alamin, kepada Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Berarti kita semuanya hidup dan mati itu karena Allah. Hidup dan mati berserah diri kepada Allah. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, yang demikian itu, umirtu, aku diperintahkan atau aku disuruh, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim, termasuk orang Islam. Siapa orang Islam itu? Orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, itu penjelasannya tentang doa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sholawat asyik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.